Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tentang pembahasan penelitian kualitatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji keabsahan data. Uji keabsahan data ini dimaksudkan untuk melihat kualitas data yang telah dikumpulkan dalam penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian kualitatif itu kita nanti akan dihadapkan banyak sekali data. Bahkan biasanya peneliti itu bisa kebingungan untuk menganalisis data karena banyak sekali data yang diperoleh baik dari sumber informasinya dari wawancara, dari observasi maupun dari dokumentasi. Nah, uji keabsahan data ini ada 4 menurut Donald Dari dan kawan-kawan. Berikut ulasannya. Uji keabsahan data berikutnya ada yang disebut dengan transferability. Nah, transferability ini adalah berkaitan dengan sejauh mana temuan kita sebagai peneliti kualitatif dapat diterapkan atau digeneralisir ke konteks lain atau grup lain. Nah, generalisir gini, misalkan kita terbiasa nih, misal dalam satu sekolah kita tahu ada satu siswa yang pintar banget matematikanya, terus kita bilang bahwa di sekolah A itu pintar semua matematikanya. Nah, itu mengeneralisir. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif sebenarnya itu bukan tujuan untuk membuat suatu generalisasi hasil temuan. Tetapi paling tidak ini akan memberikan semacam wawasan untuk pembacanya, apakah pembacanya nanti mau mengeneralisir hasil temuan kita ke konteks lain atau enggak. Nah, kita sebagai peneliti bertanggung jawab memberikan data penelitian yang akurat dengan deskripsi terperinci dan lengkap terhadap datanya. Sehingga nanti dengan deskripsi yang terperinci, data yang terperinci itu kita deskripsikan di hasil temuan, nanti pembaca akan terbantu menentukan bahwa ternyata hasil temuan ini bisa di generalisir dalam konteks ini. Nanti tergantung pembacanya. Uji keabsahan data yang ketiga ada dependability. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini biasanya disebut dengan reliabilitas, uji reliabilitas untuk melihat konsistensinya. Nah, di dalam penelitian kualitatif, konsistensi itu tergantung sejauh mana variasi sumber data atau datanya dapat dijelaskan oleh peneliti. Karena bisa jadi berbeda sumber data, berbeda orang yang kita wawancara atau kita amati akan berbeda data yang muncul. Nah, itu nanti akan mempengaruhi konsistensi datanya. Nah, ini disebut sebagai konsistensi atau keandalan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Nah, untuk meningkatkan data yang kita kumpulkan dalam penelitian kualitatif itu handal atau konsisten, dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama, dokumentasi kegiatan, mendokumentasikan kegiatan penelitian. Nah, salah satu cara terbaik untuk membangun bahwa data yang kita kumpulkan itu dapat diandalkan atau dapat dipercaya atau konsisten barangkali dengan menggunakan jejak audit, yaitu dokumentasi kegiatan. Nah, yang kedua caranya adalah untuk meningkatkan kehandalan data, temuan kita di lapangan itu konsisten. Nah, temuan yang konsisten ini di banyak lokasi maupun banyak sumber data, tapi data yang kita sajikan itu tetap konsisten. Nah, ini temuan yang konsisten ini akan meningkatkan kualitas kehandalan data kita. Kemudian yang ketiga,
penguatan. Nah, barangkali di pembahasan sebelumnya di keterpercayaan data itu disebutkan triangulasi tadi. Nah, penguatan ini juga bisa digunakan dengan teknik triangulasi untuk membangun konsistensi data yang kita sajikan. Nah, misalnya data hasil wawancara dan data hasil observasi itu saling terhubung atau saling mendukung. Begitu pula dengan data dokumentasi, saling menguatkan. Jadi penguatan itu terjadi dengan lebih dari satu metode pengumpulan data, tapi hasilnya tetap sama, saling menguatkan. Teknik keabsahan data di dalam penelitian kualitatif yang terakhir itu ada confirmability. Nah, confirmability ini akan melihat sejauh mana penelitian yang kita lakukan itu bebas dari bias penelitian. Nah, bias sebagaimana dijelaskan di awal tadi, bahwa data yang kita deskripsikan, data yang kita sajikan dan kita interpretasikan itu tidak sesuai dengan data atau realitas yang terjadi di lapangan. Nah, hal ini untuk menghindari bias ini, maka di confirmability ini kita bisa menggunakan lagi-lagi teknik triangulasi. Oke, sebenarnya teknik triangulasi ini berangkat dari teori teknik metode triangulasi ada 3, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, teknik triangulasi itu berfungsi juga untuk melihat confirmability data. Apakah data itu saling terkonfirmasi dengan yang lain atau bertentangan malah. Nah, misal contoh, kita mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Kemudian kita mengumpulkan data lagi dengan teknik observasi. Nah, kita bandingkan antara teknik pengumpulan data wawancara dengan teknik pengumpulan observasi, ternyata tidak saling bertentangan, bahkan saling mendukung satu sama lain. Nah, ini yang dimaksud dengan confirmability. Nah, data yang kita kumpulkan itu memiliki kualitas confirmability. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait uji keabsahan data di dalam penelitian kualitatif. Nah, ini semoga bermanfaat. Nah, barangkali sedikit gambaran, sebenarnya uji keabsahan data ini agak jarang ya, apalagi di kalangan mahasiswa itu agak jarang sekali digunakan untuk uji keabsahan data kualitatif. Mereka cuma mengumpulkan data menggunakan 3 teknik tadi, ada wawancara, dokumentasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil itu langsung disajikan ke dalam hasil penelitian kualitatif. Nah, itu terkadang juga mentah. Jadi hasil wawancara itu langsung yang disajikan di dalam hasil penelitian. Nah, sebenarnya hasil wawancara itu tidak sedemikian rupa langsung ditampilkan di hasil penelitian, tapi harus kita interpretasi, kita bandingkan dengan data observasi dan data dokumentasi. Nah, baru yang kita sajikan di hasil penelitian itu hasil interpretasi kita berdasarkan data lapangan, bukan langsung menyajikan data mentahnya. Nah, barangkali itu semoga bermanfaat dalam melakukan, kalau misalnya kalian berminat melakukan penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.